Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Sahriani, calon guru penggerak Angkatan 9 di UPT SMP Negeri 4 Tiruan. Alhamdulillah, hari ini saya telah bersama Ibu Hamsia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami, yaitu UPT SMP Negeri 4 Tiruan. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan Ibu telah bersedia untuk diwawancarai dalam percakapan pra-observasi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum nantinya Ibu akan saya supervisi di pembelajaran di kelas. Jadi adapun tujuan supervisi kita itu, Bu, adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Tentunya juga sebagai bahan refleksi Ibu untuk pembelajaran kedepannya supaya lebih baik lagi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, hari ini kita langsung saja ya ke pra-observasi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu terkait dengan pra-observasi hari ini. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu telah susun di rencana pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang telah saya susun untuk pertemuan ini nanti, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan informasi terkait fungsi sosial yang terkandung dalam teks naratif atau fairy tales. Terus yang kedua, menyajikan teks naratif berbentuk fairy tales yang telah disusun. Ya, jadi ada dua ya tujuan pembelajarannya. Nah, untuk pengembangan seperti apa yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti, mungkin bisa diceritakan, Bu? Untuk pengembangan yang akan Ibu capai di sini, yang pertama yaitu kolaborasi melalui diskusi kelompok. Terus untuk yang kedua, bagian pengetahuan, mengidentifikasi dan menjelaskan informasi terkait fungsi sosial yang terkandung dalam teks naratif atau fairy tales. Terus yang ketiga, untuk yang keterampilan, menulis teks naratif sederhana secara individu tentang fairy tales, bisa dalam bentuk tulisan tangan, poster, gambar, ataupun video. Jadi ada tiga ya area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, untuk strategi sendiri seperti apa yang Ibu persiapkan pada saat proses pembelajaran nanti? Artinya perencanaan pembelajarannya seperti apa yang Ibu mau jalankan? Pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, discovery learning, menyimak video cerita rakyat, terus diskusi kelompok, dan yang terakhir presentasi materi melalui PPT. Ya, jadi ada 5 ya strategi yang Ibu persiapkan. Jadi tadi saya dengar ada pembelajaran diferensiasi yang mau difokuskan, serta ada kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian ada tadi menyimak video, diskusi kelompok, discovery learning, dan presentasi melalui PPT. Nah, mengenai medianya sendiri, Bu, media yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti itu ada apa saja ya? Untuk media pembelajaran yang akan Ibu siapkan, yang pertama yaitu video, yang kedua bahan ajar, yang ketiga PPT, dan yang terakhir LKPD. Iya. Nah, untuk supervisi kita akan tentukan waktunya ya, Bu. Jadi di sini saya juga akan langsung menanyakan tentang waktu pelaksanaan supervisi. Kapan Ibu bisa? Insya Allah hari Senin depan. Iya, hari Senin depan ya. Iya. Nah, selain itu, Bu, setelah nanti supervisi, jadi di supervisi nanti itu saya sebagai observer Ibu akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan akan menjadi bahan refleksi nanti. Nah, setelah supervisi itu juga ada nanti percakapan pasca observasi sebagai bahan refleksi, dan di situ nanti ada pengajar praktik yang hadir. Jadi Ibu
Jadi saya minta tolong kepada Ibu untuk nantinya kita akan melanjutkan di percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk waktunya hari ini, Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya supervisi berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, Ibu perhatikan untuk hari ini Ibu ingin mengucapkan terima kasih untuk petugas kebersihan karena sudah membersihkan kelasnya sehingga kita merasa nyaman. Kelasnya bersih. Oke.
Nah, silakan perhatikan bahan ajar yang Ibu bagikan. Di situ kan hari ini yang dibahas mengenai naratif teks dalam bentuk naratif teks atau dalam bentuk fairy tales. Nah, yang di sini kan definisi dari ada di situ yang Ibu bagikan di bahan ajar atau ada yang tertera di atas. Naratif teks itu bertujuan untuk menghibur pembaca atau entertain the readers. Terus fungsi definisinya ini menceritakan sebuah cerita dari satu karakter atau lebih dalam menghadapi situasi tertentu yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. Berarti itu naratif teks itu kalau kita baca berarti ada dia memberikan kita seolah kita yang ada di dalam situ merasakan dan kita merasa terhibur. Oke, lanjut. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Baru setelah itu kita akan menonton tayangan video tentang Sakuya. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, kita akan memperhatikan video berikut. Dahulu kala di Kayangan ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi. Dan menjelma sebagai hewan, sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungnya. Suatu hari seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng Wayungnya yang kebetulan ada di sekitarnya meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Karena
dia adalah jelmaan seorang Dewi Gayangan. Dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di atas semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal saat di luar negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah. Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya. Tak berselang lama seekor anjing datang membawa gulungan benang milik Dayang Sumbi. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumah adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Menonton video secara bersama-sama tentang sang Kurian. Sebelum kita lanjut ke tugas berikutnya, kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat! Oke, terima kasih. Kita ulas dulu. Tadi Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Silakan bergabung, silakan mengerjakan tugas yang ada di tugas LKPD-nya. Setiap kelompok berdiskusi dengan temannya masing-masing.
Oke, sudah? Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siapa yang ingin pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya. Oke, silakan. What is the purpose of the text? Oke, jawabannya. To tell you about the life story of Sangkuriang. Oke, dipoplas dulu untuk temannya. Selanjutnya, number 2. How many characters are in the story? What are they? Oke, Jawabannya, there are 3 characters in this story. Sangkuriang, Dayang Suli, Sangkuriang mother, Rumah, a dog who is an incarnate of a god, and also Sangkuriang father. oke, sudah? Oke, untuk yang sudah mempresentasikan kelompoknya, silakan dulu berikan aplaus. Siapa lagi? Kelompoknya ya. Oke, silakan.
mengapresiasi dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam teks naratif. Seperti juga yang ada tadi dipaparkan dalam bahan ajarnya. Lanjut, setelah menonton tadi atau melewati pembelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Untuk pertanyaan, mengapa kalian merasa senang belajar pada hari ini? Karena Ya, silakan. Karena kita dapat memetik dalam video tadi bahwa kita tidak boleh gegabah dan harus selalu sabar. Oke, masih ada? Tadi yang dinonton itu yang di tayangannya Sangkuriang. Selanjutnya, apa yang sudah dipahami dalam pembelajaran? Ada yang bisa? Dapat menjelaskan Oke, silakan. terkait fungsi sosial kita dapat menjelaskan informasi terkait fungsi sosial dari menonton video. Kita dapat menjelaskan menjelaskan informasi atau fungsi sosial dari menonton video tentang Sangkuriang. Nah, untuk tugas di rumah, silakan membuat teks naratif sederhana secara individu tentang teks bisa dalam bentuk video, tulisan tangan, poster, ataupun gambar. Jadi itu nanti tugasnya kita kumpul di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Nah, untuk hari ini Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali berjumpa dengan saya Isna Sahriani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pindrang di UPT SMP Negeri 4 Tirol. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Hamsia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami, sekaligus beliau adalah teman yang saya observasi pada supervisi akademik ini. Selain itu juga telah hadir Ibu pengajar praktik, Ibu Rosdiana. Bagaimana kabarnya, Bu? Nah, Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali Bu telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi percakapan pasca observasi. Jadi untuk percakapan pasca observasi ini Bu, tujuannya itu adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran atau setelah observasi pada hari Senin kemarin? Oke, terima kasih. Perasaan saya merasa sangat senang karena proses observasi berjalan lancar. Selain itu, murid terlihat antusias dalam proses pembelajaran pada saat menonton video cerita rakyat tentang Tangkuban Perahu. Iya, jadi Ibu merasa senangnya karena alhamdulillah proses observasi kemarin berjalan lancar. Nah, tadi saya juga mendengar bahwa murid antusias pada saat proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid ini bisa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas? Oke, menurut saya murid bisa antusias dalam pembelajaran karena pembelajaran yang saya lakukan memenuhi kebutuhan murid karena media yang bervariasi yang digunakan
digunakan ada video, PPT, bahan ajar cetak. Jadi murid bisa antusias itu karena media yang digunakan bervariasi. Nah, ini bisa menyebabkan kebutuhan murid terpenuhi. Nah, selain medianya bervariasi, area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa saja? Oke. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai di sini ada 3. Yang pertama, kolaborasi melalui diskusi kelompok. Terus yang kedua, untuk pengetahuan, mengidentifikasi dan menjelaskan informasi terkait fungsi sosial yang terkandung dalam teks naratif atau PNT. Terus untuk yang ketiga, keterampilan. Di sini siswa menulis teks naratif sederhana secara individu tentang fairy tales, bisa dalam bentuk tulisan tangan, poster, video, atau gambar. Ya, jadi ada 3 ya Bu, Iya. area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama tadi adanya kolaborasi melalui diskusi kelompok, kemudian pengetahuan murid dan keterampilan. Nah, dari ketiga area pengembangan yang ingin Ibu capai ini, apakah semuanya tercapai Bu? Menurut saya, alhamdulillah, hampir semua area pengembangan tercapai. Namun terlepas dari itu, masih ada kekurangan, yaitu pada saat diskusi kelompok dan presentasi ada beberapa murid yang kurang aktif. Jadi pada saat diskusi kelompok berarti ada pengembangan kolaborasi ya. Ya. Murid masih ada beberapa yang kurang aktif. Nah, menurut Ibu apa yang menyebabkan sehingga ada murid yang kurang aktif khususnya pada saat diskusi kelompok dan presentasi? Oke, menurut saya murid kurang aktif karena masih ada rasa ketergantungan ke teman kelompoknya, dan selain itu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid di kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari kelompok yang melakukan presentasi. Ya, jadi ada 2 penyebabnya ya Bu, yang saya tadi dengar itu Pertama, murid masih merasa tergantung ke temannya. tergantung dengan temannya, Ya. ya. Kemudian ada juga tadi Ibu tidak memberikan kesempatan kepada kelompok. Nah, mengenai penyebab yang membuat murid kurang aktif, apa solusi Ibu sehingga kedepannya itu pada saat diskusi kelompok murid yang kurang aktif ini bisa aktif kembali Bu dalam diskusi? Oke, untuk kedepannya dalam mengatasi murid yang kurang aktif dalam kelompok baik pada saat diskusi dan presentasi, yaitu dengan membagi kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar murid, sehingga ada ketertarikan untuk terlibat aktif dalam kelompoknya. Selain itu, saya akan lebih memberikan kesempatan kepada murid untuk saling menanggapi pada saat presentasi. Ya, jadi ada 2 ya yang ingin dilakukan sehingga murid menjadi aktif. Yang pertama tadi saya dengar pembagian kelompoknya berdasarkan minat dan gayanya, kemudian lagi memberikan kesempatan kepada murid untuk menanggapi. Nah, mengenai rencana tindak lanjut Ibu ini, kapan Ibu ingin laksanakan? Rencana tindak lanjut ini akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya pada hari Senin depan. Ya, jadi mengenai rencana tindak lanjut Ibu akan lakukan pada Senin depan. Ya, mudah-mudahan ke depannya Bu, proses pembelajaran yang dilakukan lebih memenuhi kebutuhan murid, dan murid yang awalnya kurang aktif ini bisa aktif dalam teman kelompoknya dan tidak ada lagi rasa ketergantungan. Ya, jangan bosan untuk terus belajar Bu tentang pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Nah, itulah tadi sesi percakapan pasca observasi kita Bu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nah, selanjutnya saya berikan kepada Ibu pengajar praktik. Mungkin ada umpan balik yang ingin diberikan terkait hasil percakapan tadi. Baik, terima kasih. Dari pengamatan saya setelah Ibu melakukan pasca observasi dengan rekan sidang, sudah sangat baik. Apa yang sudah menjadi rencananya Ibu akan diterapkan nanti ke depannya. Jadi semoga apa yang menjadi rancangan Ibu bisa berjalan dengan baik dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu atas informasinya. Nah, itulah tadi
percakapan pasca observasi tentang coaching dalam supervisi akademik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih pula untuk Ibu pengajar praktik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.